Izinkan saya bacakan pantun terlebih dahulu, Bapak Ibu. Boleh dong nanti cakepnya lagi. Ampun jeleh nggih Bapak Ibu nggih. Mohon izin mikrofonnya, Bu. Oh, Iya, di-unmute semuanya. iya. Oke, siap. Saya ulangi lagi nama buatan nih. Sudah Dari langsung. dari cakepnya tadi, Bu. Oke, dengar dari cakepnya tadi. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu, serta senyum manisnya untuk siang hari ini, walaupun dalam udara yang agak sedikit panas begitu. Impian indah melihat banyak benua. Cakep. Terperanjat, bangun, jatuh, ketikar. Cakep. Menyenang di coaching klinik kedua. Semoga acara tetap berjalan dengan lancar. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Banu Darussalam SPD MPD, Kasih PAUD dan PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati narasumber Ibu Yunirawati SPD, yang kami hormati Koordinator GP Angkatan 89, serta penanggung jawab CGP Angkatan 10 dan 11, serta Ibu, Bapak peserta coaching klinik yang kedua yang hadir saat ini dan yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah penyampaian materi secara langsung dari Ibu Yunirawati nanti, kemudian tanya jawab, kemudian motivasi dari Bapak Kabit, dan closing statement yang terakhir adalah lain-lain dan penutup. Untuk pembukaan pada kali ini, marilah kita membaca basmalah sambil berdoa. Cek mikrofon, Bu. Ya. Kok mati lagi ya? Enggak, cuma dikit. Oke, siap. Yang terakhir aja. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan banyak dari narasumber terkait dengan kegiatan-kegiatan simposium yang akan kita lakukan nantinya, dan pastinya kemarin itu masih ada sedikit pertanyaan yang belum bisa dijawab. Untuk itu kita nanti harus bertanya, naskah seperti apa sih di dalamnya? Namun sebelum kita mendengar secara langsung dari Ibu yang cantik ini, saya ulas kembali untuk CV dari Ibu Yunirawati SPD, lahir di Wonogiri 12 Maret 1984. Saat ini beliau sebagai guru kelas di salah satu sekolah luar biasa yaitu SLB BC YSB PD Wuryantoro Wonogiri. Pendidikan beliau S1 di Universitas 11 Maret dengan jurusan yang sesuai yang saat ini beliau ajar yaitu pendidikan luar biasa. Tentu Ibu yang satu ini aktif dalam kegiatan organisasi dong, organisasi yang hingga saat ini masih digeluti beliau adalah sebagai koordinator SLB Komunitas Guru Penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Wonogiri, anggota bidang pengembang kurikulum MGMP SLB Kabupaten Wonogiri, dan serta tak kalah pentingnya prestasi yang sudah dimiliki beliau. Di antaranya juara 1 pembicara kelas literasi simposium pengembang sekolah guru penggerak angkatan 567 serta narasumber upgrading kepemimpinan pembelajaran guru penggerak angkatan 567 BPGP Provinsi Jawa Tengah. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar, penasaran, mau bertanya. Jangan lupa disiapkan kertasnya Bapak Ibu nanti untuk bertanya secara langsung.
Mohon izin untuk Ibu Yunirawati, nanti agar acara kita berjalan lancar dan tepat waktu, kami sampaikan bahwa durasi narasumber nanti adalah kurang lebih 40 menit. Namun, saya mau bacakan pantun lagi biar semangat terus, saya itu banyak pantunnya. Ada kera mirip buaya, keduanya naik bedati. Walaupun saya mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik untuk saat ini tetap Bu Yunirawati. Untuk itu kita berikan ruang kepada beliau untuk menyampaikan praktik baiknya. Kepada beliau Ibu Yunirawati SPD, saya silakan. Terima kasih Ibu Antina SPD MPD, Masya Allah, keren sekali ya puisinya, mengelirik ke saya ini. Saya menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Bidang PAUD, kepada yang terhormat Bapak Banu Darussalam SPD MPD, atau yang hari ini berada di ruang yang mewakili dari Kedinasan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, kemudian Bapak Ibu Panitia Kucing dari Festival Transformasi Pendidikan, ya, strategi penyusunan untuk prakarsa perubahan, ya, naskah prakarsa perubahan yang kali ini diikuti oleh GT Angkatan 8, Angkatan 9, CGP Angkatan 10 dan 11 yang berbahagia semuanya. Tentunya puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat untuk senantiasa terbuka diri, untuk senantiasa berbagi. Oke, pada kali ini langsung saja saya melihat sudah antusias semuanya, kayaknya udah nyiapin catatan semuanya nih. Oh, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang sudah melancarkan dari mulai coaching klinik hari ini. Dan untuk hari ini saya nanti mohon kepada seluruh panitia juga bekerja sama ketika nanti saya menyampaikan beberapa hal supaya nanti audien dapat bisa menikmati dengan baik, nanti bisa dikondisikan untuk layar share screen dan sebagainya jika saya membutuhkan bantuan. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, bisa saya mulai ya Mbak Antina ya. Tidak perlu panjang lebar untuk pembukaan. Hari ini yang Bapak Ibu perlukan dan menjawab dari coaching klinik pertama adalah Bapak Ibu ingin gimana naskahnya. Sudah kemarin-kemarin mikir mumet ini seminggu ya Mbak. Dan alhamdulillah pendaftar-pendaftar antusias katanya. Kabar angin sampai di Wuryantoro semuanya sudah respect dan mau belajar gimana Bu. Yang Jakri juga banyak. Oke, langsung saja saya bagikan layar untuk kali ini. Sudah siap ya Bapak Ibu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah bisa diterima Mbak Antina? OTW. OTW ya. Bapak Ibu tentunya kalau kemarin kita bagaimana suksesnya lolos, sekarang kita kupas tuntas penyusunan naskah simposium untuk transformasi pendidikan BPDB Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Bersama saya yang kemarin sudah nyepil gambarnya, kesediaan Bapak Ibu hari ini adalah menyimak bagaimana praktik baik yang telah saya lalui. Meskipun di sisi lain ada beberapa juknis yang berbeda di tahun 2023. Next, kita akan mengulas ini sebentar, tapi tidak perlu. Cuma Bapak Ibu banyak yang japri, bingung. Nilai simposium apa seminar ya? Tentunya itu sudah terjawab di grup masing-masing dan tidak perlu saya ulas kembali. Bahwasanya Bapak Ibu sekalian nanti kita sasarannya unggah dulu 1.800. Jadi kali ini Bapak Ibu harus memiliki greget. Nah, kemarin kan stepnya yang pertama adalah semangat mendaftar untuk 1.800 naskah. Oke, step pertama ini akan kita lalui karena penyaringan menuju 600 naskah akan dimulai setelah naskah ditutup. Next.
bagaimanakah naskah praktik baik di Simposium 2024? Tentunya Bapak Ibu telah memiliki juknisnya, tidak perlu saya ulas. Nanti kita ulas bersama-sama, kita bedah bersama-sama. Dan masih banyak yang belum lihat contoh-contoh dari kemarin ya saya share 10 tema terbaik. Kok nemunya cuma PPT, bingung. PPT apa naskah toh itu? Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan dan ingin menyontoh punya saya, mohon maaf bukan yang paling baik sebenarnya, kita belajar bersama. Di 2023, scan me di slide PPT saya itu udah ada. Di situ, monggo yang sudah tampak layarnya, bagi yang berkenan dan tidak menggunakan handphone untuk melakukan Zoom, bisa di barcode saya ini di scan, dan Bapak Ibu akan mengantongi langsung naskah yang saya kirim di tahun 2023. Ya, mungkin kemarin saya sudah titip ke Pak Bobi ya, untuk nge-share scan me saya ini. Lanjut ya, Bu Antina, ya, tidak perlu saya lamakan. Oke, next. Disinilah penyusunan adalah dengan pola STAR. Mungkin Bapak Ibu yang 2024 di GP dan CGP ini belum paham. Apa itu STAR? Kemudian di situ ada titik beratnya. Jelas dan terstruktur. Oke, di juknis dijelaskan jelas dan terstruktur. Jadi Bapak Ibu punya ranah untuk memahami bahwa yang Bapak Ibu susun adalah naskah praktik baik yang jelas dan terstruktur. Bukan, nanti saya jelaskan, bukan mungkin ada yang pertama kok penomoran ya kayak IC. Oke, nanti kita akan bahas ke depan. Di sini titik beratnya adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan. Dan berjumlah 6 tema yang notabene di sini di tahun 2024 itu enggak ada batasan kata. Kalau di 2023 itu ada 1.500 sampai 3.000 kata, di sini hanya dibatasi 10 halaman. Jadi tidak tergantung kata. Bapak Ibu bisa explore, yang penting 10 halaman. Jadi mau 4.000 halaman, yang penting 10 halaman. Gitu nggih, bisa dipahami sekali lagi. Mendapat kebebasan yang lebih dari 2.000 di tahun 2023. Oke, saya lanjutkan. Di sini, nah, langsung saja ke judul nih. Judul mohon ketika memilih judul, kemarin Pak Budi sudah bilang nih, judul-judulnya itu nendang-nendang semuanya, yang terutama yang di Jambore GTK. Oke, ini sama. Bapak Ibu, yang pertama tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini poin penting juga, ya. Kemudian saya lanjutkan. Tidak nampak di situ. Saya sebutkan tidak ada porno aksi, pornografi dan lain-lainnya. Itu penting karena mungkin Bapak Ibu di kelas literasi akan menemukan akronim bahasa Jawa atau menggunakan bahasa Jawa. Kita hidup di Jawa Tengah, menggunakannya bahasa Jawa. Sebenarnya maksudnya itu tetap. Oke, maksudnya tetap. Tetapi di situ ditulis bla bla. Mohon maaf, tetap memakai otak, Kalau saya sendiri sebagai pegiat literasi paham, tapi kalau dinikmati oleh pembaca yang lain itu akan nampak seperti pornografi. Oke, syarat judul yang baik bagaimana? Tentunya Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom ini, virtual ini sangat sudah menguasai, banyak sekali yang sudah sukses dan juga pernah menulis-menulis. Tentunya bagi kalangan pemula yang ingin menulis, bingung mau nulis judul itu dimulaikan apa. Kalau saya memberikan tips, bisa Bapak Ibu gunakan tips yang saya sampaikan di slide ini. Yang pertama, judul jangan diawali kata verba, awalilah dengan kata nomina dan menarik. Nanti bisa saya contohkan di kemudian hari atau di lain waktu, karena kalau mengupas ini saja tidak akan selesai hari ini. Substansi judulnya, variabelnya nanti itu menyangkut strategi atau prosedur kinerja pendidik atau tendiknya. Kedua, hasil dan dampaknya itu nyata. Kemudian yang ketiga, tempat Bapak Ibu melaksanakan praktik ini penting. Kenapa di judul saya, di judulnya Bu Yunirawati tidak menyatakan tempat? Karena saya sudah menyampaikan poin yang mungkin lebih cenderung
inisial tempat saya sudah tertebak. Media APCA, tingkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik tunarungu. Nah, disinilah peserta didik tunarungu tentunya pembaca sudah paham ya tepat pelaksanaan praktik baik saya. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita lanjutkan. Next kepada abstrak. Oke Bapak Ibu, abstrak secara idealnya telah saya sampaikan di slide. Yang pertama ini menyangkut ini ya, bahasa Indonesia. Dan saya memberikan tips abstrak tidak boleh lebih dari 1 halaman. Oke. Itu penting sekali. Kalau di 2023 itu abstraknya itu dibatasi Bapak Ibu 250 sampai 300 kata. Enak, jadi kita punya batasan. Tapi di 2024 itu tidak ada batasan. Bukan berarti terus belandang deh, nanti halaman berikutnya ada. Abstrak silahkan Bapak Ibu membatasi 1 halaman. Jika Bapak Ibu bisa menggunakan semaksimalnya kata, abstrak yang baik adalah terdiri dari 75 kata. Itu nanti kalau sudah masuk ke jurnal nggih, Bapak Ibu bisa belajar dari sini juga. Saya juga belajar nggih, nyata apunten. Kata kuncinya itu 3 sampai 4 5 kata kunci. Kemudian apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah unsur pokok gagasan. Misalnya kewirausahaan, misalnya budaya, misalnya problem solving, misalnya apa ya? Kalau saya kan media APCA, kemudian anak tunarungu. Nah, itu poin-poin kata kunci di tempat saya. Kenapa kata kunci ini sangat penting? Karena diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah. Jadi, Bapak Ibu panelis melihat abstrak Bapak Ibu saja sudah tahu arah kemana praktik baik Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali jangan menyepelekan abstrak, karena disinilah abstrak itu poin-poinnya yang secara ringkas berisi masalah, metode, hasil penelitian, tekanan hasil penelitian. Itulah yang menjadi titik poin seorang panelis membaca alur dari praktik baik panjenengan. Dan tentu saja nanti ketika di Turnipi muncul kata-kata kunci yang akan menjadi kajian. Seberapa banyak Bapak Ibu menampilkan kata kunci dari abstrak yang Bapak Ibu tampilkan itu untuk naskah baik. Oke, next. Nah, yang pertama, pendahuluan ya. Pendahuluan, Bapak Ibu tentunya pernah menyusun PTK, pernah menyusun tesis. Apa sih di pendahuluan? Pasti. Yang pertama gambaran umum. Gambaran umum sekolah panjenengan. Gambaran umum bagaimana Bapak Ibu, kalau di sini ya, saya clue-nya di 2024 adalah transformasi pendidikan. Dan poinnya adalah prakarsa perubahan. Nah, kata-kata transformasi pendidikan inilah yang menjadi titik poin gambaran umum yang akan Bapak Ibu kembangkan. Begitu nggih. Kalau saya dulu di 2023 adalah pengembangan sekolah. Jadi simposium pengembangan sekolah. Oke, yang saya ulik di situ. Jadi apa yang menjadi temanya di tahun itu Bapak Ibu harus paham benar-benar. Jadi ketika Bapak Ibu di pendahuluan tidak salah kaprah mengambil kata-kata di pendahuluan, begitu nggih. Kemudian di situ juga ada tujuan. Apa sih di dalam tujuan itu? Ada kinerjanya, efisiensinya dari apa yang akan Bapak Ibu paparkan itu tadi, kemudian kualitasnya. Ya, tujuan di sini nyambung sama gambaran di atasnya. Jangan sampai gambaran di atasnya sekolahannya rapotnya mendapatkan sukses dengan kinerja bla 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 bla. Tujuannya nggak nyambung, jangan. Nah, ini menjadi sangat harus menyatu antara paragraf 1 alinea 1 sama alinea 2 di pendahuluan. Dan yang ketiga, hasil yang diharapkan itu penting. Jadi sudah langsung tertera di pendahuluan. Oke, next. Nah, di sini yang akan menjadi pembelajaran yang mungkin baru bagi yang Bapak Ibu belum pernah menyusun naskah praktik baik dengan pola STAR. Bagi yang sudah mungkin ini mengulang saja nggih, bagi yang sudah pernah ikut jamboree. Oke, situasi di sini adalah situasi, kondisi, konteks yang melatar belakangi masalah. Kalau saya
di memilih media APCA kemarin itu untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaannya meningkat. Oke, di situ dijelaskan rendahnya bagaimana, nah, kondisinya anaknya itu posisinya bagaimana, nggih. Posisi awal itu diceritain semuanya situasinya, nggih. Ketika panjenengan belum berkiprah dituliskan semua, tapi dengan batasan itu tadi pokoknya nulis dulu bla 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 bla. Nah, yang kedua, deskripsi permasalahan yang dihadapi sebelum. Nah, titik beratnya adalah sebelum praktek baik. Karena situasi ini adalah penggambaran. Praktik baik ini dan disambung, praktik baik ini penting itu dibagikan untuk apa sih? Nah, itu ada di point situation. Nanti Bapak Ibu bisa melihat naskah saya juga, langsung saya sambung di bawahnya begitu ya. Yang ketiga, ada titik berat tempat, waktu, dan kondisi yang mempengaruhi situasi. Oke, ini harus relevan. Jangan sampai tempat dan waktunya mau kemarin misalnya sudah telah dilaksanakan, tapi nulisnya akan. Oh, misalnya nulisnya akan saya laksanakan Desember, sudah langsung cut itu nanti panelisnya. Hati-hati, penggunaan kata akan ini dihindari. Yang digunakan kata telah. Oke, next. Untuk berikutnya, tantangan atau task. Di sini mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab utama dalam mengatasi situasi. Tadi situasinya bagaimana? Kalau saya kan kemampuan membaca murid saya itu rendah. Nah, tantangannya bagaimana? Nah, orientasi saya yang pertama itu ketika nanti media saya ini diterapkan bagi anak yang berbeda ketunaan. Kalau saya kemarin kan anak tunarungu. Terus tantangan saya yang kedua tak tampilkan di situ. Jadi saya kalau nanti media ini diterapkan di anak tunagrahita bagaimana? Media ini ketika dikolaborasikan dengan teman bagaimana? Media ini ketika digunakan ke mata pelajaran yang lain bagaimana? Nah, inilah Bapak Ibu bisa menuliskan tantangan di situ. Tugas ini harus berkait juga dengan peran Bapak Ibu dan tim. Hello, tim. Ada kata-kata tim berarti di tantangan, Bapak Ibu juga harus menekankan bagaimana berkolaborasi. Bukan hanya naskah praktik baik yang diri kita ungkap saja, tetapi bagaimana orang sekitar kita itu mendukung poin demi poin naskah praktik baik kita. Dan di situ juga perlu diketahui tantangan yang dihadapi ini dijabarkan. Oke, di poin kedua di sana di tantangan, kalau saya yang dari 2023 berdasarkan pengalaman menulis saya juga menyampaikan strategi apa yang saya tempuh untuk menghadapi tantangan. Jadi paragraf atas tantangannya bla bla bla, paragraf keduanya saya menempuh strategi demikian. Jika digunakan untuk anak tunagrahita apa, itu saya terapkan. Oke, selanjutnya di paragraf berikutnya disambung siapa yang terlibat kalau kolaborasi yang disebutkan, nanti ini nyambung dengan testimoni, hati-hati menyebutkan siapa yang terlibat, nanti dukungan referensi pendukungnya juga nyambung. Oke, di situ poinnya. Dan sumber daya apa yang digunakan ini juga penting. Ketika nanti di daya dukung lampiran, panjenengan harus menunjukkan apa-apa yang beliau-beliau yang terlibat dan apa saja sumber daya yang digunakan. Next, untuk aksi, tadi S, kemudian T, kemudian A, action. Ini adalah bagian yang menceritakan strategi atau aksi yang dilakukan dan dalam melaksanakan penyesuaian strategi. Oh kan sudah tantangan lah, dan strategi nih, actionnya teng mriki. Napa mawon sing wonten action, saya lanjutkan ini. Langkah-langkahnya spesifik, ya. Kalau saya menggunakan media APCA, ya di situ dituliskan. Pertama, jangan lupa sebagai seorang guru rancangan sebelum melakukan media. Terus ujuk-ujuk gawe media mboten. Bagaimana toh kita menyambungkan modul kita yang telah kita lalui di GP atau CGP, misalnya CGP kok baru modul 1, modul 2. Nah, dikaji saja dari modul 1, modul 2 itu apa yang Ibu sudah dapatkan. Misalnya di modul 2 pembelajaran berdiferensiasi ya, saya mengambilnya di langkah spesifik pertama adalah menyusun RPP berdiferensiasi dulu. Kemudian yang kedua baru media saya.
Baru yang ketiga, langkah-langkah yang menunjukkan berdiferensiasinya. Next, selanjutnya adalah jelaskan bagaimana Anda dan tim melaksanakan tindakan. Nah, niki meleh Anda dan tim. Nggih, ampun ngantos dengan cerita untuk diri sendiri karena di poin juknisnya itu sudah jelas Anda dan tim. Atasnya poinnya ketika dilaksanakan secara individu, kemudian kedua ketika panjenengan berkolaborasi atau ketika dilakukan, kalau media kan bisa dilakukan dengan individu, anak one by one ya. Kemudian yang kedua ketika berkelompok, kalau saya mengkajinya seperti itu. Dan selanjutnya tindakan yang menjelaskan harus konkret dan detail. Bila mana media itu ada bagian-bagiannya. Apron itu adalah celemek. Oh, celemek itu gambarnya ngeten, huruf-hurufnya ngeten, nganggene ngeten, tahap-tahapnya ngeten, harus konkret dan detail. Ada gambar-gambarnya dan tersignifikan. Maksudnya ini saking nopo, kalau saya kemarin kan celemeknya dari kain apron, kain flanel ya di spill gambarnya, kemudian keistimewaannya itu dikaji sedikit gitu nggih. Nah, di sini refleksinya. Direfleksi adalah bagian yang menceritakan reaksi atau hasil dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Nanti juga disambung dengan dampaknya. Setelah tadi prosesnya buat, terus kemudian ada aksinya tadi dengan tip gimana. Di sini nulis hasilnya anaknya tentu saja kalau sesuai dengan variabel dari judul meningkat, Bapak Ibu harus juga bisa menunjukkan, oh nek tadi awal tabelnya kayak gini, kemudian kalau meningkat tabelnya kayak gini, kalau pakai grafik seperti apa, kalau ada gambar seperti apa, ngoten nggih, bisa dipahami. Untuk kajian yang refleksi yang pertama, deskripsi hasilnya telah dilakukan. Hello, telah dilakukan. Jangan sampai akan dilakukan. Kemudian yang kedua, dampak positifnya. Nah, dampak positifnya kelasnya aktif, yang individu biasanya cuma duduk manis, melihat temennya, anak tunarungu nggak bisa dengar, cuma duduk di meja, terus kemudian bisa berdiri bersama-sama, happy-happy, ya, tepuk tangan. Oke, itu harus dikaji semuanya. Jika memungkinkan, sertakan data atau bukti yang hasilnya yang konkret ya. Maksudnya kalau saya pakainya persentase atau bagan atau tabel, ketika di situ nilainya naik, panjenengan rata-ratanya ditunjukkan, jangan lupa. Kenapa di slide saya kemarin uji observasinya kok saya berikan? Karena itu nanti adalah bahan panelis ketika kita diuji. Di apa itu paparan naskah saya hanya bisa menyampaikan rata-rata naik sekian. Nah, nanti pasti panelis bilang, mana ini buktinya? Ini dari mana ini? Rata-rata kayak gini tuh dari mana? Nggak ada itu buktinya. Nah, ternyata di lampiran saya, kemarin saya itu tidak nyepil, ya, tidak nyepil untuk bagan yang ada di PPT. Jadi tahunya panelis pertama atau penilai pertama hanyalah melihat RPP berdiferensiasi saya, kemudian media saya, tapi saya data itu tidak masuk di situ, lupa saya G-drive-kan. Tapi saya nggak luput dari saya bisa mengatasi jebakan itu. Saya sudah mempersiapkan sebelum menjadi pembicara, saya sudah nitip sama operator. Jadi selain jika Bapak Ibu pahami, di situ banyak yang hanya nitip PPT. Saya nitipnya satu, testimoni peserta didik saya yang tunarungu, dua PPT saya, dan yang ketiga adalah data-data observasi saya. Ketika saya bisa menyatakan kenaikan itu, data-datanya akurat. Dan di situ sangat jelas bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu nanti punya data, jangan lupa di G-drive-kan dan nanti di lampiran jangan lupa juga disematkan ya. Saya lanjutkan berikutnya. Setar sudah kita lalui ya. Begitu cepat ya tadi, mungkin nanti ada pertanyaan di belakang. Langsung kita pada poin penutup ya. Penutup di sini kalau saya bilang simpulan. Kalau Bapak Ibu yang punya keyakinan lebih
seneng kesimpulan, monggo nggih, karena saya selama mengisi jurnal, melakukan artikel ilmiah, saya selalu menggunakan kata simpulan. Kemudian di sini saya karena dulu ada draftnya untuk 1 pendahuluan, 2 bab 2 isi dan bab ketiga penutup, maka sistematika saya seperti ini, nggih. Bisa dilihat di gambar, simpulannya itu bahwa praktik baik saya, implementasinya, Kemudian yang kedua, Ini simpulan harus nyambung dengan tujuan. Tadi di pendahuluan. Kalau pendahuluan tujuannya 2, simpulannya nanti juga muncul 2. Kemudian saran dan rekomendasi untuk penerapan lebih lanjut di masa depan di Sistematika 2024 seperti itu. Apa sih maksudnya? Saya merekomendasikan kepada siapa saja. Saya merekomendasikan kepada guru dulu, kepada sekolah, kepada orang tua, dan kepada stakeholder atau para ahli praktisi. Dan saya langsung nyepil gambar di situ. Rencana tindak lanjut saya di media Aceh yang akan datang itu seperti ini, yang belum sempat saya kaji, ya, sampai sekarang belum sempat saya tuliskan kembali, itu adalah ketika celemek digunakan di pelajaran IPA. Ya, kalau tadi celemek digunakan di bahasa Indonesia, ini celemek di pelajaran IPA. Dan refleksinya adalah atas pelajaran yang didapat dari praktek baik tersebut. Jangan sampai simpulannya, kemudian rekomendasinya itu salah arah, nggih. Estu panjenengan harus mengulang kembali ketika sebelum diunggah. Next, di sini referensinya. Referensi kalau dulu di coachingnya 2023 adalah referensi ditulis rata kiri berspasi 1, ya, 1 spasi, kemudian referensi jangan sampai lupa daftar pustaka adalah kekinian 5 tahun terakhir. Jika Bapak Ibu memiliki referensi yang 10 tahun terakhir, kalau bisa di ini ya, karena gubahan dari anak berkebutuhan khusus, kemudian PL pendidikan luar biasa kebanyakan dari senior-senior yang sudah mumpuni itu di tahun-tahun 10 tahun yang lama. Saya menggunakan paling akhir ini di tahun 2014, dari 9 tahun yang lalu ketika saya gunakan di 2023. Dan tentunya jangan lupa ketika Bapak Ibu tidak punya referensi, pakai Google Scholar di Google internet, nggih. Jangan lupa ini caranya diakses kapan, tanggalnya pinten, jam pinten itu penting, nggih. Itu sudah ada contohnya di situ. Nanti mungkin kalau daftar pustaka dikaji hari ini tidak rampung-rampung. Next. Yang terakhir, lampiran. Nah, di lampiran ini sepil sedikit, nggih, karena di barcode-nya sudah dikasihkan referensinya relevan dan dokumennya harus lengkap. Semua foto-foto digidrive, nggih. Aduh, susahnya ya kalau Mbak Antina nanti, waduh ini kok koyo ngelibet kayak gitu. Enggak, malah justru jenengan itu 10 halaman wes nulis, bar niku lampirannya cuma gampang kayak gitu. Aduh, lan duwene video bingung orang tuh iso duwe referensi apa-apa, ya gampang aja. Video masukin G Drive sudah digituin aja. Testimoni Bapak Ibu guru. Video testimoni Ibu ini rekan saya di Wuryantoro, kemudian peserta didik saya, ya kayak gitu aja, di foto, di sepil. Kalau bingung tampilannya kok cuma apa ya, sekilas handphone, ini ditaruh di Canva aja, di foto, ambil paparannya kayak saya ini. Ya. Kayak saya punyanya ini yang apa? Anak-anaknya cuma tampilan bukan portrait, nggih, landscape. Lah, gimana video yang biar tampil landscape saya modifikasi aja tampilannya di sini. Dan jangan lupa kita ketika menyampaikan harusnya Bapak Ibu juga ngetik apa yang diucapkan Bapak Ibu guru yang akan di-sepil di foto, begitu nggih. Nah, sudah di akhir karena sudah akan selesai jam 1, saya akan mengakhiri untuk slide naskah simposium saya yang harus digubah, yang digubah
bedah dengan versinya 2023 yang didudukkan, disamakan, maksudnya kalau 2024 seperti apa, 2023 seperti apa. Nah, di sini sebelum saya tutup, saya ingatkan, lupa nggak menuliskan Mbak Antina, triknya yaitu sebelum unggah, panjenengan adalah dari berbagai jenjang. Jangan lupa harus pede sebelum unggah itu, triknya diturniti dulu atau di plagiarisme checkers, supaya keaslian, keoriginalannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya itu memang ngambilnya sedikit, saya kalau tiap anu itu ngambilnya memang saya buat mepet, jadi 15% saja kalau plagiat, atau 25% saja. Memang saya ngambilnya memang saya pepet karena nggak tahu karena terbiasa di provinsi seperti itu, jadi paling tidak kita harus membiasakan diri menggunakan yang lolos turnitinnya paling banyak, maksudnya paling tidak 90 gitu, 80 atau 85. Kemudian yang kedua, jangan segan-segan untuk berbagi dengan lain jenjang. Panjenengan punya teman GP dan CGP pasti lain jenjang. Saya tidak pernah pede dengan milik saya sampai sekarang ini. Saya selalu menginginkan orang lain membaca dulu sebelum saya unggah. Jadi jangan sampai belum dibaca orang sewonogiri misalnya, atau teman kok sudah diunggah. Jangan. Saya sarankan bertukar sama temen, aku versiku SLB loh, coba yang kalau jenengan yang baca orang SD gimana, guru SD gimana, kalau dibaca guru TK gimana, karena panelis ini adalah orang-orang yang akan mengolah seluruh jenjang, dan tentunya ketika Bapak Ibu sudah melakukan tes atau cek dengan teman, oh ini Bu, kalau di tempatku gini ya, apa maksudnya kalau di tempat Ibu? Nah, itu perbandingan yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan pernah sungkan untuk berbagi kepada teman. Oke, itu suasana kelas saya yang mungkin seperti anak yang pada umumnya perkembangannya semuanya karena tunarungu, salam sehat merdeka belajar, itu memakai isyarat sebenarnya, tapi hari ini belum bisa saya sampaikan. Di lain waktu akan saya sambung kembali dengan berbagai trik, dan tentunya kita masih harus banyak belajar. Saya terutama karena pengen juga bersama-sama jenjang yang lain untuk bisa bersama-sama bedah. Kalau naskah praktik baiknya dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian SLB. Aduh, lupa ya, karena ini SLB sedikit sekali yang GP dan CGP, tapi jangan sampai TK juga, jangan sampai berkecil hati. Nanti yang banyak ngirim Bapak Ibu dari SD, itu tidak apa-apa. Panjenengan harus berperan serta dari semua lini jenjang. Oke, sampai di sini mungkin saya hari ini tidak menyiapkan pantun karena saya yakin Ibu Antina yang cantik juga ini sudah full dengan pantunnya. Dan tentu saja guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan akan menjadi slogan kita dan berasal dari diri kita, kemudian menggandeng kanan kiri kita. Mari kita maju untuk bersama-sama mengirimkan, mengunggah naskah praktik baik yang sesuai dengan karakter, keunikan, dan tentunya pribadi Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sekian, Ibu Antina, SBD MPD, dan tentunya Bapak Ibu panitia yang telah melaksanakan, Bapak Ibu yang saya hormati di ruang virtual ini. Saya cukupkan sekian, ada salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali untuk penyampaian dari Ibu yang satu ini. Tepuk tangan virtualnya dong. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa ternyata Ibu Yunirawati itu sudah menyampaikan Mikrofon Bu Antina. Oke, agar tanya jawab kita nanti akan berjalan dengan lancar.
Kemudian untuk paruh waktu nanti kita mau bertanya jawab. Pertanyaan Bapak Ibu nanti boleh di chat juga boleh, tapi jangan lupa nanti juga harus tunjuk tangan. Nah, tunjuk tangannya di mana? Seperti biasa raise hand di aplikasi kita. Tetapi sebelumnya kita dari tadi sudah banyak mendengarkan wacana untuk pembuatan naskah Bapak Ibu. Kira-kira itu deg-degan untuk membuatnya atau malah termotivasi? Harapannya harus termotivasi dong ya Ibu ya. Oke. Untuk konsentrasi hari ini, ice breaking dulu dong. Ice breaking. Ice breakingnya apa ya? Konsentrasinya Marina menari di atas menara aja deh. Oke, gerakan Bapak Ibu. Kita siap semuanya. Ya, videonya dibuka Bapak Ibu. Pak Joko kayaknya nggak ada. Oh iya, izin sebentar. Oh mohon maaf. Ini Ada. Oh ada. Ayo dibuka Pak Joko. Menyiapkan sistem sambil Oke, siap. Ya. Oke, saya pandu Bapak Ibu. Kalau menaranya tetap di atas, nggih, Bu. Pak, menara. Marinanya bagaimana ya? Cantik aja deh. Marina ya. Marina menari di atas menara. Oke, saya ulangi. Marina menari di atas menara. Ulangi lagi, tapi agak cepat Bapak Ibu. Oke. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Terima kasih tepuk tangan semuanya buat Bapak Ibu, luar biasa. Tentu ini pertanyaannya nanti juga harus menggebu dan luar biasa karena kita sudah ice breaking-nya luar biasa Bapak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan untuk raise hand di dalam aplikasi Bapak Ibu. Monggo, nanti kita akan menunjuk dan kita selesaikan sampai dengan pukul tanya jawab sampai pukul 13.30. Monggo Bapak Ibu untuk raise hand-nya tolong dibantu kepada host saya yang tunjuk tangan baru Bapak mohon sementara sebentar. belum ada, Bu. Oh, tadi Pak Banu Tadi malah Pak yang Banu. Pak Banu, oke. Mungkin belum ada. Wah, semuanya Pak Indra atau yang lainnya? Ini mungkin pertanyaannya itu dipendam semuanya karena tadi menggunakan metode STAR. Menggunakan metode STAR-nya itu tadi kita harus memasuki dengan langkah-langkah S-nya itu seperti apa isinya, T-nya harus langkahnya seperti apa. Maka di dalamnya itu yang belum mungkin Bapak Ibu kurang memahami secara rinci boleh ditanyakan untuk kali ini agar nanti pembuatan naskah kita bisa top markot top Bapak Ibu. Oke, ada raise hand yang pertama kepada Ibu Tri Rahayu Storini GP angkatan 9. Saya silakan Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan khususnya kepada Ibu Yuni Rawati sebagai narasumber saat siang hari ini. Untuk penjelasan teknisnya terkait penyusunan naskah, mungkin kami sudah kurang lebih memahami karena tadi penjelasan dari Ibu Yuni Rawati itu sangat jelas sekali, bisa kami terima dengan baik. Cuman di sini yang ingin saya tanyakan Ibu, jujur sebelumnya kemarin saya sendiri antusias ingin mengikuti simposium kemudian membuat naskah dan mengunggah seperti itu. Tapi dengan tadi saya melihat
pemaparan dari Ibu narasumber itu kok saya jadi minder gitu. Aduh, ini saya bisa nggak ya seperti itu? Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan kemarin itu. Jadi ini jadi agak maju mundur gitu. Maju nggak ya gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan Ibu. Tadi kalau nggak salah Ibu Yunirawati itu menyampaikan terkait penilaian gitu nggih Bu nggih. Nah, itu mohon dijelaskan teknis penilaiannya bagaimana, apakah nanti kami hanya mengunggah naskah, kemudian nanti yang lolos terus ada pemberitahuan berikutnya lanjut gitu, atau setiap dari kami yang mengunggah naskah itu dinilai individu gitu maksudnya. Teknis penilaiannya seperti apa? Itu yang ingin saya tanyakan sehingga nanti kami kurang lebih bisa mengantisipasi seperti itu, karena mengingat ternyata struktur naskahnya tidak semudah yang saya bayangkan sebelumnya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Putri Rahayu yang sudah memberikan pertanyaannya yang tadi mau maju mundur cantik seperti Syahrini ya Bu Ibu. Secara langsung ini terkait dengan penilaian kepada Bu Yunirawati. Mungkin teknik penilaian itu secara runtutnya seperti apa agar kami itu juga gamblang biar nanti trik-triknya kita masuk walaupun kita dinilai tapi tetap kita masuk. Monggo kepada Ibu Yunirawati bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tri. Oke. Sudah masuk suara saya, Ibu? Langsung nggih? Sudah. Oh, ya, siap. Saya jawab, kalau di slide itu di 2023 itu memang gampang nggih. Malah nggak ada sepil untuk penilaiannya gimana, tapi di 2023 itu malah dikasih tahu. Pertama adalah lolos Turnitin atau lolos plagiarisme itu. Kemudian yang kedua juga nanti seleksinya silang. Nanti tidak hanya panjenengan dinilai oleh dosen A atau fasilitator A atau tidak. Nanti mungkin ya dari panelis di literasi silang dengan panelis numerasi kayak gitu. Jadi ada silang. Jadi haknya para peserta seperti itu. Kemudian, nah ini di sini diseleksi naskah, tapi saya tidak sampaikan di slide, mungkin di sosialisasinya Pak Bobi dan Pak Budi. Itu yang pertama, penilaian dimulai sehari setelah link unggah, naskah ditutup. Ya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang panitia punya slide-nya ini, ya, seleksi naskah ini. Kemudian yang kedua, penilaian dilakukan secara berpasangan dan silang. Dan penilaian menjadi hak mutlak tim penilai dan tidak dapat diganggu-gugat. Bentar saya kirimkan ke grup yang spill ini, ya. Saya tadi tidak mengulas karena penilaiannya itu bagiannya nanti berkelanjutan. Ya. Tadi kalau panjenengan nanti lolos di 600, nanti saya berkeinginan juga bagaimana Bapak Ibu untuk lolos kembali ke 60. Begitu, ya. Jadi itu mungkin berkelanjutan, tapi kan seleksinya tetap dari sekarang nih, karena unggahnya hanya 1 kali. Dan Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mengganti file jika Bapak Ibu mengalami kesalahan 1 kali. Jadi file sudah diunggah, nanti re-nya itu 1 kali. Beda dengan Jambore GTK. Jambore GTK hanya klik 1 kali, stop. Nggak ada kesempatan lagi. Jadi G-Drive-nya teman-teman, Bapak Ibu sekalian nanti masih diberi kesempatan 1 kali. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, penilaian dimulai sehari setelah link unggah naskah ditutup. Kemudian penilaian dilakukan secara berpasangan dan silang. Yang ketiga, penilaian menjadi hak mutlak tim penilai dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat, penilaian akan memilih 600 naskah terbaik dengan mempertimbangkan komposisi tiap tema dan memilih 10 peringkat pertama tiap tema. Kemudian 600 pendaftar dengan naskah terpilih berhak mengikuti kegiatan simposium, yang 1.200-nya pendaftar tadi yang tidak terpilih simposium tetap mengikuti seminar di hari kemudiannya. Dan yang terakhir, peserta dengan 10 naskah peringkat pertama tiap tema
akan mempresentasikan di hadapan peserta lainnya. Jadi kelas-kelas itu. Jadi setelah nanti 600, jadi kan ada di SK-kan nih, 600 di SK-kan, kemudian dari 600 nanti dipilih 100 per kelas. Nah, 10 dari per kelas 100 itu nanti 10 orang menjadi presenter. Jadi pembicara gitu nggih. Nah, sekaligus menjawab Bu Antina, mohon maaf, mungkin Bapak Ibu belum melihat yang lolos lainnya, yang selain punya saya nih. Punya saya kan satu di antara yang terbaik di literasi. Coba dong melihat yang di bawah-bawah saya, kalau minder, mohon maaf. Mungkin nggak seperti itu, nggak lengkap juga, tapi masuk, gitu Bu. Maksud saya, jangan kendor, jangan putus asa. Nah, saya kan hari ini memang yang lolos literasi juara 1, mungkin lengkap begitu. Tapi jenengan lihat di bawahnya, panjenengan lihat itu malah cuma sederhana sekali. Bahkan mereka nggak punya data, tapi wani maju, wis pun ngoten niku mawon. Nggak punya data, wani maju, bahkan menjadi pembicara juga, karena tidak ke talkshow, jadi data-datanya memang tidak lengkap. Seperti itu. Pokoknya wani maju unggah wes stop. Jangan melihat punya saya nggih lah, aku bingung juga Mbak Antina ini. Melihat punya saya jadi pada minderi piye aja. Jangan, pokoknya lihat yang di bawah saya lah, yang literasi, kalau mau lihat gitu aja maksudnya. Kalau menganggap punya saya itu terlalu ketinggian, maksudnya ketinggian ya Mbak. Dalam ada yang nyambung tadi kata-kata yang maksudnya karena saya lengkap makanya saya masuk ke talkshow, ngoten nggih. Karena semua harapannya dari Wonogiri ada yang masuk ke talkshow, makanya jangan kendor. Pokoknya Wonogiri harus ada yang ke talkshow loh, harapan saya ya. Blora saja kemarin 3 yang ke talkshow. Saya berharap, bermimpi sekali tahun ini pokoknya saya gandeng itu harus ada yang ke talkshow. Itu Putri Rahayu Setiorini, ya ampun kendor pokoknya. Aduh, saya malah bingung juga nih sama panitia. Malah pada mundur, jangan ya. Pokoknya lihatnya di lain-lain itu aja, yang 60 lainnya gitu aja wes. Saya tadi kan cuma ngasih contoh, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Yuni, kelihatannya nanti tidak menjadi kendor Ibu. Kayaknya kan sudah diberikan motivasi ini ya Bu ya. Jadi untuk punya Bu Setio, ternyata kan kemarin di literasi juara 1 nih. Mungkin benar yang disampaikan oleh Bu Yuni Rawati bahwa yang di bawahnya kita juga harus melihat, sehingga kalau Bu Yunira itu juara 1, mungkin ada yang juara 2, juara 3, dan itu ada yang 10 besarnya. Jadi tengoknya ke bawah dulu, baru nanti ke atas. Kalau yang paling atas itu untuk dilengkapi akan lebih baik. Begitu nggih Bu nggih? Oke, tetap semangat teman-teman. Kita akan berusaha termasuk saya. Oke, sudah ada ini yang inden, yang raise hand. Yang kedua yaitu Ibu Sunarni SPD, DP Angkatan 9. Kepada Ibu Sunarni, kami silakan untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya dari TK Desa Lematang, Kecamatan Kesmantoro. Karena kemarin itu saya sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kemarin saya mendaftar, tapi belum sempat klik tema, sudah saya save ya. Jadi saya sudah klik daftar, dan ternyata di grup itu kemarin kalau untuk yang belum klik tema itu kan tidak bisa, dan saya sebetulnya sudah menyiapkan untuk naskahnya, dan naskah ini dulu saya juga pernah buat, tapi belum sampai 10 lembar, tapi nggak sampai 10 lembar gitu ya Bu ya. Kan ini tadi kan Ibu bilang 10 lembar ya minimal. Karena kemarin untuk penilaian hasil belajar anak, itu saya
masukkan di link Google Drive. Jadi tidak banyak lembar yang harus saya unggah gitu. Jadi untuk yang sekarang ini apakah harus 10 lembar atau bisa kurang? Dan yang utama, yang paling utama, apakah saya nanti bisa mengikuti simposium atau hanya seminar saja? Karena saya sudah membuat naskah, tapi ternyata kemarin itu saya gagal untuk memilih tema, belum sempat memilih tema, saya sudah klik daftar gitu. Dan akhirnya berhasil daftar. Kemarin ya saya juga bilang sama admin di angkatan 9 itu kan karena di situ ada link perbaikan dan ternyata link perbaikannya sudah tidak bisa digunakan ngoten ya. Jadi karena yang mendaftar simposium banyak, yang sudah memilih tema juga sudah banyak, jadi yang perbaikan kok nggak bisa masuk, kayaknya saya mulai kendor lagi nih, nggak mau buat lagi, tidak ingin saya teruskan lagi kalau hanya ikut seminar gitu. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Ini kata kendor yang kedua Ibu dari Putri. Sekarang ini Bu Sunarni mau kendor lagi. Jangan kendor Ibu, walaupun sudah mengikuti mendaftar tetapi belum klik tema. Nah ini ada solusinya enggak ini Bu Yunirawati? Monggo Bu Yunira. Kalau yang kaitannya itu nanti kaitannya dari yang kemarin menerima sosialisasi nih, Bapak Budi sama Bapak Bobi yang nanti akan menjawab. Kemudian kalau Ibu tadi sudah maksimal nulis, tapi nggak ada 10 halaman, tidak masalah. Maksimal Ibu, maksimal 10 halaman. Bapak. Tapi saya ingatkan kembali, jika ada maksimal 10 halaman, karena praktik baik itu harus dimaksimalkan kata-katanya, sebisa mungkin Bapak Ibu juga harus memiliki standar mengkaji diri, maksudnya menulisnya itu diperbanyak gitu loh, maksudnya jangan sampai hanya di bawah 1.500 kata. Jadi saya harapkan ibu-ibu harus lebih dari 1.500 kata. Kalau kaitan dengan halaman, saya rasa sudah ada bandrol, tapi untuk kata, mohon maaf, Bapak Ibu harus memiliki grade sendiri atau patokan sendiri. Kalau saya seringnya seperti itu, karena kualitas seseorang dibaca oleh seorang panelis adalah ketika naskah kita itu memiliki standar artikel atau standar ilmiah yang sudah menasional. Tenjih nyun pangapunten kalau panjenengan mau belajar lagi. Kalau sudah ada 1.500, no problem, tidak masalah. Karena banyak gambar mungkin ya, kan bisa diaplikasikan di situ. Nggih, monggo saya lanjutkan nanti itu PR-nya Pak Bobi sama Pak Budi nggih kaitannya. Kalau sudah salah, kemarin nggak hati-hati milihnya, kemudian kok jadi melu seminar, gelok, jangan. Menulis adalah bagian terindah dan tentunya ngangeni. Ampun ngantos terus karena ini terus mogo ampun. Lanjut Mbak Antina, monggo. Siap Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi ini tadi untuk jawaban dari Ibu Sunarni dilempar dulu. Nanti mungkin ada sepatah dua patah kata ya dari Pak Bobi ataupun Pak Budi. Ngaten Ibu Sunarni? Oh iya. Oke, ya siap. Selanjutnya tadi kayaknya udah ada resen lagi. Ini yang resen adalah Ibu Yuni Trilestari. Mohon izin ini dari angkatan atau CGP atau GP Ibu Yuni Trilestari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yuni Trilestari, GP Angkatan 9 Ibu. Mohon izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan karena saya menyimak dari tadi, jadi saya bisa beranggapan bahwa yang Ibu Yunirawati unggah untuk simposium kemarin itu adalah semodel artikel ya Bu. Jadi harus lengkap beserta data dan bukti dukung yang konkret begitu. Pertanyaan saya hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini pertanyaannya model dari yang diunggah Ibu Yuni.
Nggih. Itu apakah modelnya artikel Ibu? Karena lengkap banget begitu. Monggo Ibu. Sebenarnya ya, namanya simposium ya. Kalau saya memaknai simposium karena di sini ada kemarin tuh sekolah judulnya pengembangan sekolah kalau tahun dulu itu simposium pengembangan sekolah. Jadi upgrading kepemimpinan pembelajarannya juga nyambung dengan pengembangan sekolah dan tentunya tidak lepas dari prakarsa perubahan. Dan ternyata yang saya gunakan kemarin itu sudah Bapak Ibu kalau nanti melihat saya memiliki rekaman dari 2019 sampai 2023 karena berkelanjutan. Karena kalau jenengan nanti punya seperti saya, rekomendasi tindak lanjut, lah tindak lanjutnya itu selalu ditindaklanjuti, nyambung terus kayak gitu ya. Itu sebenarnya tidak masalah karena praktik baik minimal 6 bulan terakhir. Minimal 1 semester kan, minimal. Kita bisa bercerita itu 6 bulan terakhir kita. Makanya kenapa di poinnya sistematis itu yang telah dilakukan di 2024 sudah dilakukan di 2023 terus diulang kembali di 2024. Kenapa nggak diceritain gitu loh? Kalau iman-iman sekali cerita kita ngambang hanya di 6 bulan terakhir. Padahal seperti Bapak Ibu sekalian saya tahu sampai hebatnya di GP 89, CGP 10, 11 itu sampai di titik hebatnya itu punya prakarsa perubahan semuanya. Bisa diceritakan di situ. Kemudian kok datanya komplit artikelnya pendukungnya karena berkelanjutan terus sampai panen karya. Saya itu orangnya senengnya video ya sudah tak pakai itu aja sebenarnya nggak susah-susah amat Ibu. Maksudnya delalah buku jurnalnya ada, delalah itu file-filenya ada. Kalau jenengan punyanya hanya 1 tahun terakhir, ulang gambar aja, hilang toh videonya, saja. Itu kan mudah toh. Itu mengulang kembali yang telah dilakukan dengan teknik-teknik yang sama. Pokoknya Bapak Ibu bisa menyusun tapi asli loh, asli miliknya sendiri ya, makanya original miliknya sendiri, gubahannya sendiri itu sangat bisa sekali. Dan saya harapkan jangan sungkan-sungkan menawarkan atau apa yang sudah ditemukan di gubahan Bapak Ibu itu untuk diberikan kepada jenjang yang lain. Karena itu nanti di talkshow sepil sedikit nih, kalau Bapak Ibu sudah mempelajari sosialisasi kemarin, hanya 2 menit panjenengan berbicara di panggung. Kalau saya kemarin 3 menit, Mbak Ibu Antina, 3 menit berbicara di panggung dengan ribuan orang. Dengan ribuan orang. Kalau sekarang 2 menit. Apa clue-nya iso ngomong 2 menit dengan titik berat dari gagasan utama pokok bahasan panjenengan. Makanya tidak usah susah Ibu. Ketika panjenengan mau berbagi mulai dari sekarang, nulis. Yo pertama isi dulu, kayak jawab pertanyaan Rian terus mungkin digabung ke bawah. Triknya cuma itu kok. Nyoba dulu. Terus kalau dibilang kok ngene Bu Yuni datanya kalian kayak artikel ilmiah, karena naskah ini sistematikanya di kemarin itu urutannya sudah diberitahu Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai judul bla 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 ke bawah sudah ada urutannya. Tapi kali ini tahun ini malah kayak bebas ya alurnya. Tapi meskipun bebas karena nanti BPGP adalah instansi pendidikan yang melibatkan praktisi pendidikan. Jangan lupa panulis-panulisnya piantun-piantun ikut juga. Jangan lepas dari itu. Ngoten. Tetap tidak lepas dari ilmiah Ibu. Nggih, nyuwun pangapunten Mbok Menawi yang sering menulis bebas, ini ada pakemnya, nggih, nyuwun pangapunten. Pola starnya harus ditunjukkan. STAR-nya harus detail di situ. Itu nanti yang menjadi bahan pokok pembicaraan semuanya. Oke, lanjut monggo. Oke, siap Ibu. Tapi untuk yang resen kali ini sudah tidak ada, hanya aja di kolom chat ini ada pertanyaan Ibu. Saya bacakan terlebih dahulu, ini dari Bapak Bahtiar Imani. Mohon izin bertanya, tema apakah yang diangkat berpeluang besar lolos yang pertama? Apakah karya wajib didampingi prakarsa perubahan Bagja? Itu dari Bahti Imani, CGP Angkatan 10. Monggo Ibu untuk bisa dijawab.
ke jawaban tadi ada titipan penjawaban dari yang kaitannya Ibu Sunar tadi kok bagaimana kalau sudah terlanjur tidak memilih itu baru diusahakan oleh panitia. Tenang mawon. Sudah langsung terjawab nih Mbak Ibu Antina. Langsung saja tema yang berpeluang lolos. Sebenarnya semua berpeluang lolos. Kalau Bapak Ibu sistematikanya nurut juknis, nurut juknis dan one by one point itu jenengan cerna di sisi panjenengan. Jadi ketika ada deskripsi apa, dampak apa, jawab aja di situ. Tuangkan dalam alinea yang runtut dan jelas terstruktur. Loh, dari sistematikanya kata-kata di atas tuh jelas terstruktur. Nah, kata-kata itulah yang menjadi peluang panjenengan. Ketika panjenengan mau milih tema apa saja toh, terus itu mungkin literasi kuis oke sing gunake belum tentu loh Bapak Ibu nggih. Jangan salah. Wah, engko pilihan temaku tema literasi wis oke banget sing jiko. Lah kenapa tidak? Kalau wis oke banget sing jiko tetapi jenengan paling yang bisa di literasi itu ya tidak apa-apa. Dan saya harapkan tunjukkan identitas panjenengan, keunikan panjenengan, kemenarikannya panjenengan di situ. Jangan melihat wah ketok iki aku memaksakan diri ke ini aja deh, ke apa ya, karakter itu nggak banyak. Mungkin kemarin Pak Tarmo nyarankan ke karakter gitu. Ternyata semua orang menuju karakter, literasinya jadi tebaknya salah begitu nggih. Saya harap Bapak Ibu menguasai sesuai tupoksine panjenengan. Pun ngoten mawon saya memberi clue begitu. Karena bisa jadi simposium dan seminarnya yang di sana itu terutama di simposium nggih. Kalau panjenengan tidak menguasai bidang panjenengan, ketika nanti itu seperti panjenengan sedang pendadaran skripsi Bapak Ibu nggih. Nanti kalau tampil sebagai pembicara itu seperti itu. Jadi ketika nanti panjenengan salah memilih tema, terus hanya memilih tema yang sekiranya kosong dan tidak dikuasai, iman-iman. Kuasai apa yang Bapak Ibu sudah perankan di sekolah. Saya sarankan itu. Upload apa yang sudah Bapak Ibu punya. Itu yang kedua karya bagja. Perubahan prakarsa perubahan dengan teknik baja nggih, bagja. Nah, kalau di modul monggo ajeng ngagem niku nggih monggo, boten nggih monggo. Yang penting tidak usah dipaparkan dengan bagja bla 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 kayak orang menjawab bagja, tidak nggih. Ngalir, runtut tapi nyambung dengan bagja. Nah, kajiannya di daftar pustaka yang dipakai teknik bagja. Mangertos nggih? Panjenengan menggunakan bla 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 di dalamnya, terus pakainya teoritisnya disepilkan misalnya di tahun berapa, halaman berapa, modul berapa, ya itu untuk referensi aja. Jadi begitu. Kalau saya kemarin pernah nulis kayak gitu. Kalau saklek baca nanti kena turnitin karena jenengan nyadurnya plek. Ngoten. Itu aja Ibu Antina, mungkin jawaban saya kurang memuaskan karena gini kok harus mengkaji dari berbagai sisi ini Bu Antina. Siap Ibu, sudah terpuaskan dengan jawaban Ibu Yunirawati. Oke Ibu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di dalam room ini bisa dilihat untuk chat, yaitu di sana ada link presensi. Monggo Bapak Ibu yang melakukan presensi untuk kegiatan CC kedua kali ini. Untuk berikutnya kita tinggal 1 menit lagi. Nah, ini ada mungkin tadi kan ada pertanyaan Ibu dari saya saja sendiri. Mungkin ada yang lain lagi saya tawarkan dulu karena tidak ada yang raise hand ini. Tidak ada ya. Saya bertanya Ibu Yuni. Ini tadi kalau ada Ibu, ditambah ada Ibu Winarni Ibu. Oh, ada. Oke, siap. Sebelum saya Bu Winarni dulu. Bu Winarni mohon izin untuk videonya dibuka Ibu. Untuk mic juga, oke siap. Silahkan Ibu untuk pertanyaan berikutnya yang ke-5 kepada Ibu Winarni, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Perkenalkan Ibu, saya dari JGP Angkatan 9. Mohon maaf ini di detik-detik akhir kesempatan bertanya, ya, Ibu. Ini saya ingin bertanya mengenai masih awal, Ibu. Untuk judul, mohon tipsnya penyusunan judul yang menurut Ibu itu efektif, mewakili isi, yang efisien seperti itu dari tema kualitas pembelajaran. Saya tuh sudah mereng-reng judul seperti itu, Bu, tapi menurut saya kok kayak nggak masuk ya. Kalau melihat judulnya Ibu itu kan sudah seperti sistematis dan sudah mewakili isi seperti itu. Kalau saya itu mau menyusun judulnya saja itu masih bingung. Saya punya beberapa variabel tapi mau menggabungkannya susah. Itu Bu. Jadi satu tipsnya menyusun judul, kemudian apakah dalam penyusunan judul itu harus spesifik sekali. Misalnya saya itu mengajar di kelas 1, apakah di judul itu harus menyertakan bahwa naskah ini untuk khusus kelas 1 atau saya boleh menyebutkannya untuk siswa kelas bawah, misalkan seperti itu, Bu. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, maaf, Ibu Winarni atas pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih sekali. Mungkin ini tadi saya juga deg-degan loh, Bu, sebenarnya untuk tips menyusun judul. Nah, ini luar biasa ini pertanyaan dari Bu Winarni. Mungkin menjawab pertanyaan saya juga. Apakah itu nanti spesifik ke dalam mungkin kelasnya atau apa? Ataupun apa tema yang disesuaikan dengan judul disesuaikan dengan tema atau bagaimana? Monggo Ibu Yunirawati untuk bisa menjawabnya. Kalau kita akan memilih judul, tentunya seperti Pak Budi bilang, harus nendang, harus unik, harus menarik. Cari yang tidak ada unsur sara dan pornografi. Kemudian itu tipsnya. Kemudian ketika ada variabel yang mau digunakan, boleh Ibu memilih yang tadi kelas rendah, boleh ya, nanti spesifiknya di bawah, tapi kan kelas rendah sudah mewakili ini untuk anak apa. Kemudian spesifik lagi, saya tadi apa di slide belum menyampaikan ya, judul tidak boleh lebih dari 12 suku kata Ibu ya. Salah satu triknya lebih singkat itu lebih baik. Tetapi apa? Ketika panelis itu berbeda-beda, jenjang berbeda-beda, keinginan berbeda-beda, niki nggih, napa? Kajian selingkungnya. Biasanya kan kalau jurnal ada kajian selingkungnya masing-masing. Kalau ini di BPGP yang sering saya tahu itu memang spillnya itu cuma kayak kata-kata yang nggak spesifik bener di bawah-bawah saya mungkin ya di teman-teman itu cuma mungkin tetap itu tadi ya, tetap ngadepi apa, tetap di SMK mana. Nah nanti tetap ini kan yang Ibu kaji. Tetap di SMK negeri mana nggih, misalnya buka misalnya apa. Terus kemudian di situ Ibu di tengahnya, misalnya 3 yang mau ditingkatkan apa. Kalau saya kan ada media APCA meningkatkan apa di sekolah mana. Itu spesifik. Nah, kalau Ibu tidak ingin menunjukkan sekolahnya, ya boleh saja. Tetapi ingat, Bapak Ibu nanti misalnya ketika panelis membaca penjuri atau penilai membaca itu mestinya ini Go SMK, SMA itu udah lihat dari judul kayak gitu. Kemudian ketika mau menentukan mau berupa kalau saya media ya, kalau mau berupa prosesnya, problem solving, kalau mau berupa ide dan gagasan yang sudah dikaji seperti Pak Budi kemarin saya lupa kemarin untuk meningkatkan apa. Jangan sampai best practice ini seperti PTK, nggih pangapunten. Nah, kenapa harus tadi trik-triknya baca lagi apa yang berada di judul di slide saya tadi. Kalau saya buka slide nanti malah menyita waktu. Jadi tolong variabelnya atau mungkin nanti bisa jabri juga sih nggak apa-apa. Misalnya saya bisa menemukan yang lebih ini sama-sama belajar saja. Saya juga sering seperti itu untuk menemukan judul bersama teman itu enggak apa-apa. Saya juga sering sekali hanya untuk judul saja konsultasi beberapa teman. Supaya pembaca itu kan tidak hanya kita, umum, masyarakat. Bahkan suami saya mungkin notabene yang bukan dari pendidikan saja tak kasih tahu.
kalau ada judul kayak gini tuh masyarakat itu ngerti nggak sih? Kayak gitu aja Ibu. Ini karena transformasi pendidikan menuju kepada perubahan. Ingat, disangkutkan kali tema, ngoten nggih. Jadi ketika mau menggunakan akronim disangkutkan dengan festival yang sekarang digelar. Kemungkinan akan mendapatkan spill yang terbaik dan ibu-ibu nanti lebih spesifik. Karena tadi saya tidak spesifiknya mungkin bahasa, mungkin kalau kelas sekolah kan ya guru kelas nggih Ibu Antina nggih, kalau SD jadi malah lebih luas. Tapi guru mapel itu seringnya malah buat gubahannya itu malah terbatas. Guru bahasa Inggris juga terbatas, misalnya seperti itu nggih, mau IPA juga kadang terbatas. Seperti itu bukan berarti mengecilkan guru mapel nggih, guru mapel is okay, semuanya keren-keren saya lihat juga nggih, semua dari ini guru-guru yang berada di GP ini sudah mewakili semuanya, guru hebat Wonogiri. Monggo, tadi ada sebenarnya adalah bapak-bapak nih yang sudah raise hand, mau tak tulis namanya kok udah diturunkan ya? Iya, tadi ada itu Bobi Pak siapa Indra gitu? ya, Pak Oh Indra iya Pak kayak. Indra, oke. Mungkin Pak Mana Indra ini Pak tadi udah Indra nih? raise Mohon hand, maaf mau ya. bertanya, silahkan. Sebelum ditutup tidak apa-apa, Iya, memfasilitasi oke, semua yang di sini. boleh ya. Pak Indra, oh, ternyata tidak jadi bertanya Oh Ibu, tidak mungkin jadi, NC, tidak oke. jadi. Dan nanti untuk pertanyaan berikutnya, karena ini waktunya sudah sesuai, Alhamdulillah, kemudian udah agak sedikit menjorok, tapi nggak bermasalah. Yang penting dari rekan-rekan semua, termasuk saya, itu terpuaskan atas apa pembuatan naskah pada hari ini, sehingga pada sesi kedua ini sangat bermanfaat nantinya dalam pembuatan naskahnya, Ibu. Oke, sebelum statement closing-nya nanti ya Ibu ya, Ibu Yunirawati mempersiapkan dulu, dan untuk saat ini akan dilanjutkan pada acara berikutnya, yaitu penyampaian motivasi dari Kepala Bidang TK dan PLS oleh Bapak Banu Darussalam SPD MPD. Kepada Bapak Banu sudah siap? Ya, dicoba dulu. Oke, Ini siap. modulasi Ada berikut. beliau, kami silakan. J. Sudah, Bapak? Nah, Assalamualaikum. Mohon maaf untuk Salam sejahtera videonya untuk Pak kita semuanya. Banu tidak terlihat. Oh, tidak terlihat. Iya, oke. Sudah Bapak, mungkin delay. Terima kasih. Ya. Sampun. Suara berikut. Suara oke, Bapak. Ya, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Kabupaten ini juga yang Kepala Cabang Dinas 6 Dinas Medan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kepala Bidang PTK yang mungkin mengikuti dalam perjalanan. Mohon izin kami mewakili beliau, Bapak Kepala Bidang PTK, Bapak DRS Tarmo MPD yang sedianya membersamai Bapak dan Ibu. Ada kegiatan di luar dan tidak bisa memberikan sambutan pengarahan, maka menugaskan kepada kami untuk membersamai Bapak semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan yang diberikan sehingga kita bisa bersama mengikuti coaching klinik. Tapi saya belum sebutkan teman-teman semuanya yang saya hormati, PP ya, koordinator PP yang hadir angkatan 10 dan 11, juga yang saya hormati para guru penggerak angkatan 8, 9, juga calon guru penggerak di angkatan 10 dan 11. Ya, di ujung ya, angkatan 10 dan 11 masih di perjalanan tengah loka 4 besok. Namun sebagian ya yang nyambi PPG ya, angkatan 10 dan 11 ini kesibukannya tersendiri, tambah nanti ada upgrading ya simposium. Nah, bagaimana, apakah milih
upgrading apa seminar. Teman-teman kami dorong untuk semuanya mengikuti yang simposium, ya. Simposium saja, karena nanti kalau tidak terpilih naskahnya, ya, tidak terpilih untuk menjadi panelis, ini hanya menjadi peserta upgrading dan seminar itu, ya. Jadi kita dorong 600 lebih, ya, yang tadi saya sebutkan kan tadi GP 8, 9 dan Mohon maaf untuk suara Pak Banu, apakah masih terdengar? Tidak. Tidak aja. Pak Banu mohon izin untuk mikrofonnya mati. Pak Banu? nampaknya tadi sempat terhempas, Oke, hilang, siap. layarnya hilang. Dan Ye. ini di lantai 1, ya, mungkin meskipun pakai ya non wifi kami tethering, tapi sinyalnya tidak stabil. Ini masih lancar. Jadi Sampun. saya sampaikan pada teman-teman agar semuanya saja, ya, yang belum mendaftar segera mendaftar, memilih yang simposium. Nah, yang sudah terdaftar simposium, ya jangan pindah ke lain hati. Jangan pindah ke yang peserta seminar atau upgrading, tetap di jalan panjenengan, ya, tidak usah ganti, lanjutkan. Hilang lagi. Oke, jadi kami ini hanya berbagi motivasi saja, berbagi semangat, ya. Pokoknya teman-teman yang tadi mendaftar simposium tetap lanjut, jangan merubah posisi menjadi peserta upgrading atau hanya sebagai yang mengikuti saja. Upayakan semuanya ini menjadi presenter. Kita ada 600-an, ini kalau bisa 600 menjadi finalis, ya. Jadi dari 1.800 nanti akan diambil 600 yang akan diundang untuk seleksi nanti, ya, H-2-nya, ya. 600 orang kalau nanti masuk semua kan hebat ini. Kenapa? Karena acara ini, Festival Transformasi Pendidikan ini dedicated for guru penggerak, ya, bukan untuk yang lain. Bahkan yang angkatan 10-11 belum selesai aja ini sudah di-upgrade, sudah dikukuhkan, ya, sebelum lulus. Jadi biasanya ini GP yang sudah selesai kemudian diundang lagi untuk upgrading ini, ya macam pengukuhan betul, ya, acara akhir, puncak acara PGP ini berarti upgrade. Tapi ini nampaknya belum selesai. Angkatan 10-11 ini sudah diundang upgrading, maka luar biasa. Momen nanti ribuan orang akan berkumpul di stadion yang dipilih ini, dan kemudian panjenengan nanti akan ada yang terpilih. Nanti meskipun, ya, para pengirim kita 600-an orang yang mengirim simposium ini, ya tidak usah takut gagal. Kita menjadi penulis, menjadi pengirim, dan mendaftar sebagai simposium itu sudah juara. Tidak usah takut, berkecil hati nanti kalah atau mungkin tidak memenuhi kriteria, ya, ini kita hilangkan. Nah, kita kembali ke sistematika, strategi penulisannya, kita ikuti ketentuan ini, baru kemudian penilaian substansinya, dan nanti tentunya semuanya siap. Semua guru penggerak punya karya, punya prakarsa perubahan. Maka semuanya memenuhi syarat. Hanya nanti akan diambil penampil terbaik. Panjenengan ini sudah baik. Hanya nanti akan diambil penampil terbaik. Nah, dari ribuan ini diambil jadi ratusan dan puluhan, dan kemudian hanya 6 saja yang akan ditampilkan. Maka ini kita dorong semuanya ambil bagian. Jadi peserta simposium dulu. Kalau nanti toh gagal, panjenengan tidak akan dikeluarkan dari stadion, tetap di dalam, hanya statusnya sebagai peserta. Yang pertama. Kedua,
naskah panjenengan ini sudah setengah jalan untuk tahun depan mengikuti kompetisi seperti yang kemarin Jambore GTK Hebat. Panjenengan sudah punya naskah, sudah punya karya, tinggal nanti dipoles dan ditambahi dokumentasi. Maka ini tidak percuma. Artinya ketika kita niat menulis mengikuti kegiatan ini, nanti akan berdampak baik bagi diri kita sendiri dan harapannya bisa menggerakkan di lingkup kerja masing-masing. Ada 6 tema yang tadi, monggo dipilih sesuai dengan minat saja. Tidak perlu cari yang sepi, cari yang rame, monggo sesuai kembali ke minat masing-masing. Panjenengan lebih mendalami yang mana, itu satu hal yang dikuasai dan nanti akan jadi lebih baik pilihannya. Kemudian nanti mungkin ini coaching klinik yang kedua, apa perlu nanti coaching klinik yang ketiga, atau mungkin malah nanti pendampingan luring saja, ketemuan itu di mana, berapa kelompok masing-masing angkatan 8 terbagi beberapa, karena kita ini Wonogiri luas banget ya. Kita ketemuannya kalau dari satu Allah dia nggak muat 600. Kalau nanti dibagi gelombang juga mana yang jauh. Nah, seperti dulu panjenengan mengikuti coaching klinik pendaftaran CGP dulu, kayaknya lebih efektif di daerah masing-masing. Yang terdekat-terdekat yuk ngumpul. Ya, panjenengan kumpul-kumpul antar jenjang itu, saling koreksi bareng begitu, saling membaca. Mungkin yang nilai ya temannya sendiri. Kalau temannya sudah bisa membaca, memahami apa yang ditulis temannya tadi, berarti ya setidaknya sudah terbaca, bisa dipahami. Mungkin nanti yang para ahli masuk tidak. Penting kita berupaya menampilkan ya, apa yang ada potensi kita ini yang sudah ditulis ini ya dengan sebaik mungkin. Entah itu nanti kalah menang itu nomor sekian. Yang penting kita bersemangat ya memberikan kontribusi kepada acara ini yang memang dipersembahkan khusus diselenggarakan untuk para guru penggerak supaya kita nanti bisa mengimplementasikan aksi nyata yang kita tulis harapannya. Mungkin demikian, tidak perlu panjang dalam guru penggerak. Mari kita semuanya bergerak, dan menggerakkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Banu atas motivasinya. Yang paling memotivasi adalah ini, kita bisa tuh untuk pembuatan naskah nanti ketemuan berkelompok. Nah, ketemuannya itu di mana? Monggo. Tadi ada saran dari Pak Banu seperti itu. Untuk selanjutnya acara closing statement dari Ibu Yunirawati. Monggo kepada Ibu Yunirawati, saya silakan. Ya, terima kasih untuk closing statement kali ini. Terima kasih atesinnya dari mulai kucing 1, kucing 2, Bapak Ibu sekalian telah berperan aktif untuk membanggakan negeri melalui transformasi pendidikan, dan juga tentunya kita akan mensukseskan festival ini dengan cara-cara yang unik, menarik, dan tentunya energik. Di balik itu kata kendor harus dihilangkan. Mari kita gedor pintu simposium dengan bergandengan tangan. Tentunya kata-kata ini akan menjadi asik dan menarik ketika Bapak Ibu sendiri juga bisa mengapresiasi diri melalui cara menulis yang baik dan benar. Di mana Bapak Ibu tentunya berhak baik di simposium dan tentunya juga berhak menjadi yang terbaik. Talkshow updating kepemimpinan pembelajaran BPKB Provinsi Jawa Tengah 2020. Dan tentunya akhir jalan-jalan
Di tahun 2023 belum tahu pola start saja bisa mencapai puncak. Bagaimana jika kali ini di 2024 Bapak Ibu yang sudah banyak teman dan tahu pola start, kita harus banyak yang bisa mencapai puncak. Dan tentunya jikalau Bapak Ibu ingin menyapa saya kembali, bisa kita untuk luring di kemudian hari. Salam sayang saya, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ibu Yunirawati yang sudah menemani kita dalam waktu 2 jam. Untuk sebelum menutup ini Bapak Ibu masih ada sesuatu dari Bapak Bobi ataupun Bapak Budi sebagai koordinator dari GP Angkatan 8 dan Angkatan 9. Kepada Pak Bobi ataupun Pak Budi, saya silahkan 5 menit waktunya Bapak. Terima kasih Bu Antina atas kesempatan diberikan pada saya. Selamat siang pada rekan-rekan semuanya, guru penggerak Angkatan 89, calon guru penggerak Angkatan 10 dan 11. Sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman semua dalam mengikuti pendaftaran, di mana mengikuti seminar ataupun simposium. Di akhir sesi ini saya ingin menyampaikan suatu informasi bahwa terkait Bapak Ibu guru yang kemarin kemungkinan masih ada gagal daftar di mana tidak memilih tema ataupun tidak memilih di simposium dan hanya berhenti di upgrading saja. Ini kemarin kan kita sudah menyampaikan terkait dengan edit kepesertaannya. Ini sampai hari ini masih kita usahakan kami sebagai koordinator Angkatan 8 dan 9, Pak Budi dan saya sudah mengusahakan terkait ke BPGP bahwa supaya bisa diakomodir karena banyaknya antusiasme dari teman-teman semuanya terkait ingin menunjukkan hasil karyanya terkait dengan prakarsa perubahan yang sudah dilakukan. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah membuat, jangan kendor, bisa disampaikan oleh Bu Yuni tadi, tetap semangat, kami akan tetap berusaha dan semoga hasilnya memuaskan dan nanti kita juga akan memfasilitasi terkait hasil pengumuman tanggal 4 November nanti jika Bapak Ibu di Wonogiri menghendaki untuk bertemu luring dengan Ibu Yuni supaya lebih mantap, supaya lebih pede saat nanti presentasi di depan panelis ataupun penguji, kami siap memfasilitasi luringnya di mana, bagaimana kita nanti akan adakan kesepakatan dan nanti setelah BPGP juga mengumumkan rekap harian, kami juga akan share ke Bapak Ibu semua terkait siapa saja yang sudah masuk ke daftar-daftar simposium atau daftar kepesertaan simposium seperti itu. Dan tetap pesan saya, Bapak Ibu tetap semangat, selalu lanjutkan prakarsa perubahan yang sudah Bapak Ibu buat dan lakukan. Jangan lupa selalu berdoa supaya kita lolos nanti dalam seleksi di kuota 1.800 menjadi 600 penyaji ataupun 60 penyaji terbaik berikutnya seperti itu. Jadi cukup sekian penguatan dan informasi yang dapat saya sampaikan, Bu Antina. Saya rasa sudah dapat dilanjutkan ke penutup ataupun acara berikutnya seperti itu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi yang sudah memberikan pencerahan agar tidak deg-degan yang tadi belum memilih tema Bapak. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk kegiatan CC yang kedua ini. Mudah-mudahan apa niat baik kita akan bisa kita lakukan dengan baik pula. Ada sedikit rangkuman yang tadi bahwa penyusunan kalau bisa disesuaikan dengan metode STAR, kemudian ada kata motivasinya yaitu kita jangan sampai kendor dan kita harus gedor karena kita adalah guru penggerak yang harus terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian untuk kata dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Tapi Bapak Ibu mohon untuk host membantu, kita harus foto dulu. Yang videonya belum dibuka, mohon dibuka. Monggo Bapak Joko. 1, 2, 3. Berikutnya Bapak. 1, 2, 3. Berikutnya Bapak. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tak layak kayaknya kalau saya mau undur diri itu tidak berpantun untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau saya banyak melakukan kesalahan. Kata pantun dari saya, mohon cakepnya. Burung kakak tua, burung kenari. Cakep. Diilalang, saya mohon undur diri. Sudah agak Cakep. sore, waktunya pulang. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup seluruh kerangkaian, saya kembalikan kepada host yang ganteng kita, yaitu Bapak Joko Susilo. Monggo Bapak Joko Susilo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sampaikan banyak hal tentang transformasi pendidikan. Satu motivasi buat penjenengan semua. Jadi di tahun 2017 saya dipanggil Kemdikbud untuk mendapatkan penghargaan. Di sana saya sendirian ya. Sendirian apa? Dari 200 peserta itu yang saya ulang ya. Dari 200 peserta saat itu yang honorer hanya saya sendiri. Jadi di tahun 2017 sempat mendapatkan penghargaan dan di sana saya juga sempat minder Bapak Ibu, tetapi keminderan saya langsung saya selesaikan, pokoknya tidak boleh minder, akhirnya berangkat dan di sana justru dengan kita berangkat, kita bisa mendapatkan ilmu, ketemu dengan para yang pintar-pintar itu se-Indonesia. Jadi jangan sampai keminderan panjenengan ini menjadi penghalang daripada perkembangan panjenengan begitu. Nah, siapa itu? Werkudara nggih. Werkudara itu sempat berpesan kepada panjenengan semua, kepada kita semua. Iya, adik-adikku kabeh. Ayo maju. Ojo mundur, pokoknya kudu maju. Makatan Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Joko, Mbak Tin, dan semuanya. Terima Kita kasih juga pantun ya, kepada hendaknya berapa. panitia yang luar biasa yang sudah menyelesaikan CC1 dan CC2 kita. Mudah-mudahan untuk apa target yang akan kita inginkan nanti bisa tercapai. Kepada Bapak Ibu semua luar biasa untuk hari ini. Kita tadi sudah tepuk tangan semua belum ya Pak ya? Tepuk tangan Monggo rehat.